Jemaat terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, umumnya semua orang mengagumi kemuliaan dan kekuatan. Ketika kita melihat satu pribadi yang punya kuasa, yang punya kekuatan, ketika kita melihat satu pribadi yang punya satu posisi tertentu sehingga dia begitu dihormati, sedang orang umumnya kagum terhadap orang seperti itu. Dan kekaguman itu biasanya berlanjut dengan munculnya satu keinginan. Wah, aku juga mau punya posisi seperti dia. Aku juga mau punya kekuatan, punya kuasa, punya kemuliaan seperti dia. Setelah semua orang mengagumi kemuliaan dan kekuatan, semua orang umumnya ingin juga memiliki kuasa atas sesuatu. Tetapi orang-orang yang menyebut dirinya murid Kristus sadar bahwa panggilan kita yang utama bukanlah untuk memiliki kuasa, melainkan untuk mengenal dan menjadi makin serupa dengan Kristus. Setelah sekalipun memiliki kuasa, memiliki kekuatan, memiliki satu kemuliaan di dalam bentuk yang bermacam-macam itu begitu menarik, begitu menyenangkan, begitu asik buat kita, membuka banyak pilihan buat kita. Tetapi kita harus mengingat bahwa panggilan untuk mengikut Kristus, panggilan untuk menjadi murid Kristus bukan tentang semua itu. Kita yang menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah murid-murid Kristus. Kita dipanggil untuk mengikut Kristus. Kita dipanggil untuk belajar dari Dia. Kita dipanggil untuk mengenal Dia dan menjadi makin serupa dengan Dia. Setelah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini memperlihatkan kepada kita panggilan itu. Bahwa Petrus, Yakobus, dan Yohanes diperlihatkan Yesus di dalam kemuliaannya untuk beberapa saat. Tapi saudara, perikop ini terletak secara posisi, perikop ini terletak di antara dua perikop lain yang semuanya berbicara tentang penderitaan Yesus dan panggilan untuk mengikut Yesus. Setelah kita lihat misalkan dari Markus 8 mulai dari ayat yang ke-27, setelah di situ kita melihat kisah pengakuan Petrus. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Orang mengatakan engkau Elia, engkau nabi-nabi di perjanjian lama." Tetapi Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi katamu, siapakah aku ini?" Lalu Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup." Ayat yang ke-29. Lalu dilanjutkan ayat 30, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Lalu lanjut ke ayat 31 sampai ayat yang pasal 9 ayat 1. Di sana Tuhan Yesus memberitahukan bahwa aku sang Mesias ini, aku yang kamu akui sebagai Mesias ini, aku akan menanggung banyak penderitaan. Ayat 31. Aku akan menderita, aku akan ditolak, aku akan dibunuh, aku akan mati. Setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus, apa respon murid-muridnya? Apa respon Petrus khususnya? Ayat 32 dikatakan, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia dan mengatakan, sekali-kali itu tidak akan terjadi. Setelah maka berpalinglah Yesus menegur dan memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Setelah Yesus kasih tahu ke murid-muridnya, aku akan menderita, aku yang kamu sebut Mesias ini, aku akan menderita, aku akan ditolak, aku akan dibunuh. Petrus bilang, enggak boleh begitu. Lalu Yesus memarahi Petrus. Lalu kemudian dilanjutkan dengan ayat yang
34 dan 35, Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ayat 35, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Maka dari perikop-perikop sebelum kisah transfigurasi ini, perikop yang kita baca tadi, memperlihatkan bagaimana Yesus yang diakui sebagai Mesias ini, dia akan menderita, dia akan ditolak, dia akan mati. Dan karena Yesus yang adalah Mesias itu akan mengalami semua itu, maka Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau menjadi muridku, dia harus menempuh jalan yang kutempuh. Dia harus menempuh jalan salib. Dia harus menempuh penderitaan. Dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara, menyangkal diri dan memikul salib identik dengan penderitaan. Saudara, ini yang Tuhan Yesus katakan sebelum pasal 9 ayat 2 sampai 13 tadi. Saudara, sekali lagi setelah peristiwa ini, di pasal 9 ayat 30 sampai 32, sudah kita melihat sekali lagi Tuhan Yesus memberitahu para muridnya bahwa Yesus sebagai Mesias, Yesus yang menyebut dirinya anak manusia, ayat yang ke-31, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Terus sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan, aku yang kamu sebut Mesias ini, aku yang adalah anak manusia yang dinubuatkan di perjanjian lama ini, aku akan dibunuh, aku akan mati. Terus sekarang bayangkan bahwa 3 orang murid ini, Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka mendengar ajaran Tuhan Yesus ini, bahwa Yesus ini Mesias, dia akan menderita, dia akan dibunuh, dia akan mati. Lalu kemudian 6 hari kemudian mereka diajak Tuhan Yesus naik ke atas gunung. Di atas gunung itu mereka melihat Tuhan Yesus berubah, dikatakan di ayat 2 dan ayat 3. Tuhan Yesus berubah rupa di depan mata mereka, pakaiannya menjadi sangat putih, berkilat-kilat, kinclong gitu ya kalau pakai bahasa kita. Pakaiannya berubah sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada bandingnya putihnya Tuhan Yesus ini. Ditafsirkan juga wajah Yesus itu bercahaya, terang sekali. Setelah Petrus, Yakobus, Yohanes melihat hal ini, Yesus berubah, tidak seperti sebelum naik gunung itu. Salah satu pengalaman yang sangat spektakuler bagi 3 orang ini, melihat Yesus di dalam kemuliaannya yang selama ini tidak pernah mereka lihat. Setelah ketika mereka melihat Yesus di dalam kemuliaannya, setelah mereka sangat terpesona, mereka sangat kagum, tetapi juga pada saat yang sama mereka sangat takut. Saking takutnya Petrus tidak tahu apa yang harus dikatakan. Lalu Petrus bilang, aku akan mendirikan 3 kemah, kata Petrus. Sudah menunjukkan betapa penampakan itu adalah penampakan yang sangat luar biasa, penampakan kemuliaan yang begitu luar biasa yang dilihat oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Setelah mereka melihat Yesus di dalam kemuliaannya yang tidak lagi terselubung di dalam kemanusiaan Yesus. Setelah bayangkan, setelah mereka melihat itu, lalu mereka teringat dengan perkataannya Yesus, dia akan menderita, dia akan dibunuh, dia akan mati. Lalu sekali lagi setelah mereka melihat kemuliaan Yesus itu, di ayat yang ke-9 sekali lagi Yesus menekankan hal itu. Kamu jangan cerita ke siapa-siapa sebelum anak manusia itu bangkit dari antara orang mati. Artinya anak manusia itu harus mati begitu. Loh, Yesus ini kan tadi barusan memperlihatkan kemuliaannya. Bukankah Yesus ini baru saja memperlihatkan kuasanya, kebesarannya? Lalu kenapa sekarang dia bilang dia akan mati? Dia harus mati. Masa sih model yang seperti ini bisa mati? Setelah perikop ini, peristiwa transfigurasi ini, peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung ini, sudah
memiliki banyak pesan bagi para murid sebenarnya, dan juga bagi kita hari ini. So yang terlebih utama bahwa peristiwa transfigurasi ini mengkonfirmasi para murid bahwa Yesus sungguh-sungguh Mesias, Yesus sungguh-sungguh Allah. So kenapa penting untuk mereka mendapatkan konfirmasi ini? Karena para murid hidup di tengah-tengah budaya Yahudi yang menantikan Mesias selama ribuan tahun, tetapi Mesias yang mereka nantikan itu adalah Mesias yang spektakuler, Mesias yang dalam bayangan mereka Mesias yang penuh dengan kemuliaan. Karena di dalam pikiran mereka Mesias yang mereka nantikan itu, dia adalah orang yang akan menjadi raja, yang akan membebaskan Israel dari penjajahan. Dia yang akan mendirikan, yang akan membangun kerajaan Israel lagi menjadi kerajaan yang megah dan terhebat di seluruh dunia. Saudara, hal itu tidak nampak di dalam diri Yesus. Yesus bukan lahir dari keluarga raja, dia lahir dari anak tukang kayu. Yesus bukan lahir di istana, dia lahir di tempat binatang. Yesus bukan lahir dengan segala kegagahan militer. Dia lahir di dalam kesederhanaan. Di dalam pelayanannya, Yesus tidak pernah naik kuda yang gagah. Dia naik keledai. Setelah maka gambaran Yesus ini, sosok Yesus ini berbeda dengan pemikiran banyak orang Israel tentang Mesias yang mereka nantikan. Setelah maka para murid sangat mungkin bertanya-tanya, benarkah orang yang kita ikuti ini Mesias yang kita nantikan? Maka ketika mereka melihat Yesus di atas gunung itu dimuliakan, berubah wujudnya, setelah ini memberikan satu konfirmasi bahwa ini benar-benar Mesias yang kita nantikan. Lihat, dia menunjukkan kemuliaannya. Setelah peristiwa ini memberikan satu konfirmasi kepada para murid bahwa Yesus yang mereka ikuti, Yesus yang kepadanya mereka belajar, sungguh-sungguh adalah Mesias. Para murid melihat kemuliaan Yesus. Para murid diteguhkan, ditegaskan bahwa Yesus ini sungguh-sungguh adalah Mesias. Setelah hal yang kedua yang mereka lihat, yang memberikan konfirmasi tentang kemesiasan Yesus, tentang kemuliaan dan kebesaran Yesus adalah di atas gunung itu Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Saudara, kenapa Musa dan Elia? Saudara, Musa dan Elia mewakili tokoh-tokoh besar di dalam perjanjian lama. Musa adalah tokoh yang menerima dan meneruskan Taurat Allah kepada umatnya, sehingga umat tahu bagaimana harus hidup berkenan di hadapan Allah. Elia mewakili nabi-nabi perjanjian lama. Nabi di dalam perjanjian lama bertugas untuk menyampaikan firman Allah yang mereka terima dari Allah, mereka teruskan kepada umat, supaya umat tahu isi hati Allah. Setelah Musa dengan Tauratnya, Elia dengan firman yang dia terima. Setelah dua fungsi ini ada di dalam diri Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa Yesus ini adalah firman Allah itu sendiri. Yohanes pasal yang ke-1. Yesus ini adalah firman Allah sendiri. Allah tidak lagi berbicara kepada umatnya lewat perantara nabi, tetapi Allah sendiri turun ke dalam dunia menyampaikan firman-Nya. Lalu juga Matius mengatakan bahwa Yesus datang bukan untuk membatalkan Taurat, melainkan untuk menggenapi Taurat. Jadi dalam diri Yesus ada penggenapan Taurat perjanjian lama. Segala peraturan, segala ritual perjanjian lama, semua digenapi di dalam diri Yesus. Bapak Ibu yang mengikuti pembacaan Alkitab kita, khususnya kitab Imamat beberapa minggu terakhir, sudah kita melihat hal itu. Di dalam diri Yesus, semua aturan hukum di dalam perjanjian lama digenapi. Setelah maka ketika di atas gunung itu Yesus ketemu dengan Musa dan Elia, saudara itu mau memperlihatkan bahwa segala hal di dalam perjanjian lama itu digenapi di dalam diri Yesus. Yesuslah yang dibicarakan di dalam perjanjian lama. Yesuslah yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Di dalam Yesuslah umat Allah bisa mengalami persekutuan yang intim dengan Allah secara langsung.
Tidak lagi harus dengan perantara, tidak lagi harus dengan ritual-ritual kurban dan sebagainya. Tetapi hanya melalui Yesus yang adalah Allah sendiri, kita bisa bersekutu dengan Allah Bapa. Inilah hal kedua yang dilihat para murid, yang meneguhkan kembali bahwa Yesus ini sungguh-sungguh Mesias yang kita nantikan. Bukan cuma dia berubah memperlihatkan kemuliaannya, tetapi juga di sana mereka melihat Yesus itu menggenapi segala yang disampaikan di dalam kitab nabi-nabi ataupun kitab Taurat perjanjian lama kita. Hal yang ketiga yang mereka alami adalah setelah mereka melihat Yesus bertemu dengan Musa dan Elia, lalu dikatakan di ayat yang ke-7, awan menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu keluar satu suara yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bukan cuma mereka melihat Yesus berubah wujud, menampilkan kemuliaannya. Bukan cuma mereka melihat Yesus ketemu dengan Musa dan Elia, menegaskan bahwa Yesus ini menggenapi perjanjian lama. Tetapi juga ada suara dari atas yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Yang meneguhkan, yang menegaskan bahwa Yesus ini punya relasi khusus dengan Allah. Setahu Musa disebut sebagai sahabat Allah di dalam perjanjian lama. Musa disebut sebagai sahabat Allah. Elia disebut sebagai abdi Allah. Tetapi Yesus disebut sebagai anak Allah. Ini menunjukkan bahwa Yesus punya relasi yang khusus dengan Allah Bapa. Tidak seperti Musa, tidak seperti Elia. Yesus lebih tinggi dari dua tokoh besar di perjanjian lama itu. Yesus adalah anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Menunjukkan betapa Yesus itu punya relasi yang khusus dengan Allah. Tiga hal ini dilihat oleh Petrus, Yakobus, Yohanes. Kalau kita di posisi Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara, kita pikir, saya rasa kita akan sangat diteguhkan, sangat diyakinkan, wah nggak salah dah kita pilih Yesus. Nggak salah dah kita mengikuti Yesus selama ini. Dia sungguh-sungguh Mesias, dia sungguh-sungguh Allah, dia sungguh-sungguh orang yang dinanti-nantikan. Dia adalah orang yang dinubuatkan oleh perjanjian lama. Dia anak Allah. Kita mungkin akan mengalami seperti itu. Kagum. Kita akan makin teguh dalam mengikuti Yesus. Tetapi kemudian tiba-tiba setelah semua itu usai, Tuhan Yesus memperingati para murid, jangan cerita ke siapa-siapa. Jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang sudah kamu lihat sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Ini seperti dua hal yang tarik-menarik ke arah yang berlawanan. Sebelumnya Petrus, Yakobus, Yohanes melihat Yesus dimuliakan, melihat Yesus itu menunjukkan keilahiannya. Dia ini Allah. Tetapi beberapa waktu kemudian Yesus mengatakan, aku akan mati. Jangan cerita ke siapa-siapa sebelum aku mati. Loh, ini gimana? Bukankah engkau itu Mesias? Bukankah engkau itu anak Allah? Bukankah engkau sendiri yang dinubuatkan di perjanjian lama? Engkau ini Mesias. Lalu bagaimana mungkin engkau mati? Para murid tidak mengerti perkataan Tuhan Yesus, maka ayat yang ke-10 mengatakan mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan apa maksudnya bangkit dari antara orang mati. Petrus, Yakobus, Yohanes, dan 9 murid lainnya yang tidak ikut ke atas gunung ini. Setelah mereka melihat kemuliaan Yesus, 9 orang lainnya tidak melihat yang di atas gunung. Mereka melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Mereka melihat Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Tetapi 12 orang ini semuanya melihat demonstrasi, manifestasi kemuliaan Yesus, keilahian Yesus. Tetapi ketika mereka ketemu dengan pesan anak manusia akan menderita, akan ditolak, akan mati, saudara, itu seperti nggak masuk dalam pikiran mereka. Bagaimana mungkin Yesus yang mulia ini, Yesus yang begitu luar biasa ini akan mati? Kalau dia mati lalu kita bagaimana? Kalau dia mati beneran Mesias bukan ini? Setelah itu yang ada di dalam pikiran para murid. Dari dua hal yang tarik-menarik ini dan kita satukan dengan perikop-perikop sebelum dan sesudah peristiwa transfigurasi ini yang tadi saya ajak kita lihat di awal,
Saudara, kita melihat bahwa panggilan untuk mengikut Yesus, panggilan untuk menjadi murid Yesus, tidak cuma bicara tentang, wah kalau aku ikut Yesus aku akan mengalami kehormatan. Kalau aku mengikut Yesus aku akan mengalami kemuliaan. Kalau aku mengikut Yesus aku akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, bukan cuma bicara tentang itu. Tetapi lebih dalam dari itu, panggilan mengikut Yesus, panggilan untuk menjadi murid Kristus juga adalah panggilan untuk ikut menderita seperti Kristus. Panggilan menjadi murid Kristus adalah panggilan untuk menyangkal diri, memikul salib, menempuh jalan salib yang Tuhan Yesus sudah tempuh terlebih dahulu bagi saudara dan saya. Itu artinya menjadi murid Kristus. Masalahnya seringkali seperti para murid ini, kita terlalu terpesona dengan gambaran kemuliaan Yesus. Ya tentu Yesus yang mulia itu begitu mempesona, begitu mengagumkan, begitu luar biasa. Tetapi bagaimana kita melihat yang dialami oleh para murid ini? Pengalaman mereka melihat Yesus dimuliakan tidak mereka pahami secara utuh. Pengalaman melihat Yesus yang dimuliakan itu mereka lihat terpisah dari karya keselamatan Yesus yang ditempuh melalui jalan salib. Mereka melihat Yesus dimuliakan dan cuma itu yang ada dalam pikiran mereka. Wah, Yesus luar biasa, Yesus hebat, Yesus besar, Yesus mulia, Yesus itu Allah, Yesus itu Mesias. Begitu Yesus bilang, aku akan mati, saudara, itu gak masuk dalam telinga mereka. Ketika para murid terlalu fokus dengan penampakan kemuliaan Yesus dan mengabaikan jalan salib yang Yesus tempuh, setelah mereka cuma takjub kepada kebesarannya, mereka cuma takjub kepada kemuliaan Yesus, tetapi mereka tidak mengerti kenapa Yesus yang luar biasa itu harus mati. Dan karena mereka nggak ngerti kenapa Yesus harus mati, pasal 9 ayat 33 sampai 37 terjadi konflik di antara mereka. Para murid bersaing, siapa yang terbesar di antara kita? Kamu atau aku? Siapa yang paling hebat di antara kita? Kamu atau saya? Karena para murid fokus dengan kemuliaan Yesus, tetapi tidak menggabungkan Yesus yang mulia itu dengan jalan salib yang akan ditempuh oleh Yesus. Para murid terjebak dengan pemikiran, kalau aku ikut Yesus, aku akan mengalami kemuliaan itu. Kalau aku ikut Yesus, aku akan punya kekuatan seperti itu. Aku akan punya kehormatan, aku akan punya kemuliaan. Mereka mulai bersaing. Bahkan Yakobus dan Yohanes, kalau saudara membaca Injil Markus ini ke belakang, Yakobus dan Yohanes terang-terangan minta posisi kepada Yesus. Kita tahu kisah itu. Petrus, ketika Tuhan Yesus ditangkap, ketika Tuhan Yesus diadili, diinterogasi sama hamba perempuan, diinterogasi sama orang-orang. Kamu murid orang ini kan? Petrus yang sudah melihat Yesus dimuliakan. Petrus yang sudah diteguhkan bahwa Yesus ini adalah Mesias. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Dia takut dengan konsekuensi kalau dia mengakui, aku muridnya. Ketika para murid terlalu fokus, ketika para murid memisahkan kemuliaan Yesus dengan jalan salib yang Yesus tempuh, hidup mereka berantakan. Mereka mengejar kehormatan, mereka mengejar kemuliaan, mereka mengejar kehebatan. Tetapi mereka tidak menjadi serupa dengan Kristus. Dia sudah menempuh jalan salib itu. Semua orang umumnya ingin memiliki kekuatan, ingin memiliki kekuasaan. Semua orang ingin punya kuasa atas sesuatu. Tetapi murid-murid Kristus tidak dipanggil hanya untuk mengalami kemuliaan itu. Ya, kita nanti akan dimuliakan pada waktu Yesus datang kedua kali. Tetapi itu bagiannya Allah. Panggilan Tuhan bagi kita hari ini, ikutlah aku. Sangkal diri, pikul salib, tempuh jalan salib yang sudah kutempuh.
Setelah selama 230 tahun, hari ini mungkin berarti sudah lebih ya, 240-an gitu. Selama 240 tahun lebih, dunia perbankan di seluruh dunia sudah sebenarnya dikuasai oleh satu keluarga Rothschild. Setelah dimulai dengan satu orang dari keluarga Rothschild ini yang bernama Mayer Amschel Bauer. Pada tahun 1780-an, Mayer ini memulai bisnis perbankannya. 1780-an. Setelah dia belajar bisnis dari ayahnya yang adalah seorang pedagang yang juga pegawai bank. Dia punya koneksi dengan pangeran-pangeran di Eropa. Dan dari situ dia membangun bisnis perbankannya. Sehingga 230 tahun kemudian di berita yang saya baca, 230 tahun kemudian berarti sekitar tahun 2010, setelah Rothschild sudah membentuk satu dinasti Rothschild yang memiliki hampir semua bank di seluruh dunia. Dalam 230 tahun, mereka sudah menguasai perbankan seluruh dunia. Cuma 3 negara yang tidak mereka kuasai. Cuma 3 negara yang mereka nggak punya akses ke sana. Iran, Kuba, dan Korea Utara. Karena kita tahu 3 negara ini tertutup pada masa-masa itu, begitu ya. Saya menjadi pertanyaan adalah selama 230 tahun mereka bisa menjaga dinasti mereka, menjaga kekayaan mereka, tidak keluar dari dinasti Rothschild ini. Sebagaimana caranya? Ada satu hal yang dilakukan oleh Mayer Amschel Bauer ini, orang pertama ini. Demi menjaga harta kekayaannya tidak beralih ke orang di luar keluarganya, Rothschild membuat wasiat bahwa semua anggota keluarganya hanya boleh menikah dengan anggota keluarganya sendiri. Setelah dengan demikian, kekayaan mereka nggak akan keluar ke keluarga lain di luar dinasti mereka. Setelah kita bisa melihat kecerdikannya Rothschild ini, kita bisa melihat bagaimana Mayer ini begitu ingin punya kekuasaan, begitu ingin punya power, dia mengumpulkan harta, dia mengumpulkan kekayaan, dan dia menjaga semuanya dengan sangat baik. Ya, sebenarnya kita dari kacamata dunia ini kita akui ini adalah mereka punya pemikiran yang pintar, cerdik. Mereka tidak membiarkan kekayaan mereka keluar dari dinasti mereka. Disimpan semuanya di dalam keluarga mereka, dinasti mereka. Dari kacamata dunia, Rothschild Dynasty ini berhasil mengumpulkan kekuasaan, berhasil mengumpulkan kekuatan dengan cara mengumpulkan harta. Selama 230 tahun mereka mengendalikan perbankan di seluruh dunia. Setelah ketika membaca kisah ini, saya berpikir luar biasa sekali yang bisa dilakukan oleh manusia untuk memiliki kekuasaan, untuk memiliki kekuatan. Dan ketika kekuatan itu sudah dia pegang, dia akan mati-matian menjaganya. Melakukan banyak cara, bahkan cara-cara yang mungkin tanpa sadar merugikan orang lain. Tetapi itulah manusia pada umumnya. Kita bukan cuma terpesona dengan kekuatan, kita bukan cuma terpesona dengan kemuliaan, kita bukan cuma terpesona dengan kekuasaan. Seringkali kita juga ingin punya kuasa atas sesuatu. Beberapa orang mengejar kuasa dengan cara mengumpulkan harta. Beberapa orang mengejar kuasa dengan cara mencari jabatan yang lebih tinggi. Beberapa orang mengejar kuasa dengan cara mengumpulkan gelar demi gelar pendidikan. Beberapa orang mengejar kuasa dengan membangun relasi dengan orang-orang penting. Seberapa bahkan mengejar kuasa dengan cara mencari pengalaman-pengalaman rohani yang spektakuler. Naik turun surga lah, turun naik neraka lah. Pengalaman-pengalaman bisa menyembuhkan dan sebagainya.
orang tidak cuma kagum dengan kuasa, tetapi orang ingin punya kuasa atas sesuatu. Saudara, kita mungkin nggak sampai jatuh ke dalam hal-hal seperti itu. Tetapi saudara, kita tetap adalah orang-orang yang seringkali mau punya kuasa atas sesuatu, mau punya kendali atas sesuatu. Saudara, punya kekuasaan tentu bukan hal yang salah. Punya kekuatan tentu bukan hal yang salah. Punya harta, punya jabatan, punya gelar yang tinggi, punya relasi dengan orang-orang penting tentu bukan hal yang salah. Tetapi semua itu menjadi salah ketika kita menganggap semua itu adalah hal yang paling utama sampai kita tidak rela melepaskannya. Setelah kita mungkin bukan orang yang mati-matian pengen banget punya jabatan bos di satu perusahaan. Kita mungkin bukan orang yang mati-matian pengen banget menjadi satu penguasa atas satu organisasi. Tapi saudara, kita tetap adalah orang-orang yang tidak rela melepaskan kuasa itu. Misalnya ketika seorang suami tidak mau minta maaf kepada istri. Saudara, suami itu sedang menolak untuk melepaskan kuasanya. Dia ingin tetap punya kendali, sekalipun sebenarnya dia salah. Tapi dia tidak ingin kehilangan kuasa itu. Ketika seorang suami nggak mau mengaku salah, tidak mau mengaku kalah. Ketika seorang ayah tidak mau minta maaf kepada anaknya. Setelah itu menunjukkan betapa sang suami, sang ayah itu nggak mau melepaskan kuasanya. Ketika seorang istri menolak untuk tunduk kepada suaminya, istri itu juga menunjukkan bagaimana seorang istri itu tidak mau melepaskan kuasanya. Dia ingin tetap punya kendali atas sesuatu. Ketika anak-anak tidak mau menghormati orang tuanya, ketika anak-anak tidak mau tunduk kepada orang tuanya, setelah itu memperlihatkan anak-anak pun ingin punya kendali atas sesuatu. Anak-anak pun tidak mudah melepaskan kuasanya kepada orang lain. Setelah kita ini orang-orang yang ingin punya kendali atas sesuatu. Kita orang-orang yang bukan cuma terpesona atas kuasa. Kita mau punya kuasa atas sesuatu. Dengan cara-cara itulah kita menjaganya. Dalam relasi-relasi kita dengan orang-orang yang kita kasih. Setelah menjadi murid Kristus, kita bukan dipanggil untuk memegang, mempertahankan kuasa atau kendali. Menjadi murid Kristus, kita dipanggil untuk menyangkal diri, memikul salib. Artinya kita tahu kapan kita harus melepaskan kendali itu. Kapan saya harus mengaku salah? Kapan saya harus minta maaf? Kapan saya harus mendengarkan pasangan saya? Kapan saya harus mengajar anak saya dengan kasih? Menjadi teladan di dalam mengakui kesalahan kepada dia. Saudara, ketika merefleksikan hal ini, saya mengingat dulu saya orang yang sulit sekali minta maaf. Ketika saya salah dan berantem dengan istri begitu ya, saudara, jurus saya adalah saya akan diam. Dia marah-marah, saya salah, dia marah-marah. Saya diam. Tidak ada satu patah kata pun keluar dari mulut saya. Kenapa saya lakukan itu? Yang pertama, saya malas berdebat, saya malas konflik. Yang kedua, saya tahu saya salah. Saya ngomong apapun ya saya salah begitu. Saya diam aja. Saya pikir dengan saya diam, ya udah masalah akan selesai. Tapi saudara, sikap diam saya itu ternyata menyakiti istri saya. Ketika saya salah, dia menegur saya dan saya diam. Setelah itu istilahnya memberikan silent treatment. Mendiamkan pasangan kita ketika lagi konflik. Setelah beberapa orang punya cara seperti itu. Ketika lagi konflik, dia diam. Jadi saya seperti itu dulu. Tetapi ketika saya menyadari bahwa diamnya saya itu menyakiti istri saya, diamnya saya tidak menyelesaikan masalah, setelah saya mulai berpikir, ini nggak benar.
Istri saya juga kasih tahu saya terus begitu, jangan diem aja, jangan diem aja. So berarti ini nggak benar. Saya salah, ya saya jangan diem. Bukan berarti ngelawan. Kalau saya salah, saya harus minta maaf. Setelah untuk seorang pria minta maaf, itu nggak gampang. Betul Pak Gita? Belum minta maaf. Ada istilah, ada satu jurus, bukan jurus ya, ada satu moto di antara para pria, para suami. Lebih baik, bukan, nggak nyambung itu. Beda cerita, itu beda masalah. Setelah untuk seorang pria mengaku salah, minta maaf, sudah itu nggak gampang sekali. Karena ini main ego, main gengsi gitu ya. Gengsi dong, saya minta maaf, saya ngaku salah. Tetapi ketika saya menyadari hal itu tidak baik, setelah saya mulai, walaupun berat begitu ya, waktu salah, saya minta maaf. Walaupun awal-awal minta maafnya ya tetap dengan tinggi hati begitu ya. Ya udah saya salah, sorry. Salah sih begitu sebenarnya. Kalau salah ya minta maafnya benar-benar tulus. Pokoknya awal-awal enggak sih. Saya minta maaf tapi cuma untuk menyelesaikan masalah. Proses mulai berani minta maaf walaupun hatinya masih nggak siap. Tapi kemudian saudara, satu hal yang kembali mengingatkan saya, menegur saya. Ya saudara, ketika saya melakukan itu menunjukkan saya tidak mau melepaskan kuasa. Saya salah, tapi saya nggak mau ngaku salah. Saya tetap mau punya kendali, saya tetap mau punya power. Dengan cara apa? Dengan cara saya diam. Ada proses kemudian saya mulai minta maaf. Tetapi tetap dengan hati yang nggak siap mengaku kesalahan benar-benar. Tapi kemudian saya menyadari bahwa ketika saya mendiamkan pasangan saya, ketika saya tidak tulus mengakui kesalahan saya, ketika saya tidak sungguh-sungguh minta maaf, saya bukan cuma sedang menyakiti hati istri saya, tetapi saya sedang menyakiti hati putrinya Tuhan. Setelah di dalam bimbingan pranikah, saya selalu menekankan kepada pasangan yang mau nikah. Sebelum kalian menikah, pasanganmu ini bukan milik kamu. Sebelum menikah, pasanganmu bukan milik kamu. Benar ya? Dia punya siapa? Punya bapaknya, punya ibunya. Tetapi setelah menikah, pasangan kamu tetap bukan punya kamu. Pasanganmu tetap milik Allah. Istri kita milik Allah, suami kita milik Allah. Sudah ketika saya memikirkan hal itu, saya menyadari ketika saya menyakiti hati pasangan saya bukan cuma menyakiti hati dia, saya sedang menyakiti hatinya Tuhan yang sudah memberi dia kehidupan, yang sudah memimpin hidupnya sampai hari ini. Saya malah sakiti dia. Sudah ketika saya menyadari hal itu, ketika saya menyadari diamnya saya melukai hati Tuhan, ketika saya menyadari permintaan maaf saya yang gak tulus menyakiti hati Tuhan, setelah saya minta ampun sama Tuhan dan saya minta Tuhan ajar saya lagi, ubah saya lagi, tolong saya lagi, supaya benar-benar berani sangkal diri, pikul salib, tidak dikuasai oleh gengsi saya. Gengsi dong saya minta maaf, tetapi saya sungguh-sungguh minta Tuhan tolong, saya tidak mau melukai hati Tuhan dengan cara menyakiti hati istri saya. Setelah kita semua terpesona dengan kuasa, kita semua ingin punya kendali atas sesuatu, kita semua ingin punya kuasa atas sesuatu. Tetapi ingatlah bahwa menjadi murid Kristus bukan dipanggil untuk memegang atau mempertahankan kuasa dalam hidup kita. Menjadi murid Kristus adalah menempuh jalan salib yang Tuhan sudah tempuh terlebih dahulu buat saudara dan saya. Menjadi murid Kristus berarti rela memikul salib, menyangkal diri, termasuk menyangkal diri kita ketika kita ingin mempertahankan kuasa itu. Ketika kita berkonflik dengan sesama kita. Minggu lalu kita juga sudah bahas, ketika kita merasa kita benar, dan kita harus menyatakan kebenaran, tetapi nyatakan kebenaran juga tetap di dalam kasih.
dalam kerendahan hati. Bukan berarti kita tidak boleh memperjuangkan kebenaran, bukan berarti kita tidak boleh berjuang untuk hal yang baik. Tapi lakukan semuanya tetap di dalam hati murid Kristus itu. Yang bukan dikuasai oleh gengsi, bukan dikuasai oleh keinginan diri untuk memegang kendali. Tetapi hati yang mau menyerahkan kendali itu ke dalam tangan Tuhan. Sudah melepas kendali itu nggak enak ya. Melepas kendali itu seperti kita lagi bawa motor atau bawa mobil, kita lepas tangan. Kita memberikan diri di posisi yang terancam, di posisi yang bahaya. Tapi sudah ketika kita melepaskan kendali, ketika kita melepaskan kuasa itu, sudah kita bukan sekedar melepaskan kuasa, tetapi kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku lepaskan kendali dalam hal ini. Mohon Tuhan yang mengambil alih, memegang kendali atas hidupku. Ketika kita memaksakan hidup kita berjalan di dalam kendali kita, setelah hasilnya seringkali berantakan. Hasilnya seringkali hancur. Tetapi ketika Tuhan memegang kendali atas hidup kita, kita mungkin dibawa menempuh jalur yang sempit, kita mungkin dibawa menempuh jalur yang gelap, kita mungkin dibawa menempuh jalur yang kita nggak suka, lebih panjang, lebih macet, nggak ada pemandangan. Tetapi kalau Tuhan yang membawa kita ke sana, saudara percayalah, ujungnya adalah hal yang baik. Bukan cuma untuk kita, bukan cuma untuk orang lain, tetapi juga untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita mengaku diri kita sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan, murid-murid Kristus, sudah kita dipanggil untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. I